nama saya Putri Yasmin Fadila Rizkal dengan NIM 1057311107623. Saya berasal dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas final mata kuliah manajemen keuangan. Saya akan membahas mengenai polemik saham yang terjadi pada PT Bank Piko Tbk pada tahun 1997. Benarkah ada manipulasi harga saham yang terjadi pada PT Bank Piko Tbk di tahun 1997? Yuk kita simak videonya. Pada video kali ini saya akan membahas terkait polemik saham PT Bank Piko Tbk tahun 1997. Benarkah ada manipulasi harga saham secara terstruktur pada PT Bank Piko Tbk? Sebelumnya, saya akan memaparkan dan menjelaskan terkait latar belakang dari PT Bank Piko Tbk. PT Bank Piko Tbk adalah sebuah perusahaan perbankan yang sebelumnya beroperasi di Indonesia. Bank ini didirikan pada tahun 1969 dengan nama Bank Umum Asia dan berubah nama menjadi Bank Piko pada tahun 1992. Bank ini fokus memberikan layanan keuangan seperti simpanan, kredit, dan jasa perbankan lainnya kepada nasabah individu maupun bisnis. Pada tahun 2007, PT Bank Piko Tbk melakukan merger dengan PT Bank Senturi Tbk sebagai bagian dari konsolidasi perbankan di Indonesia. Setelah merger, nama Bank Piko tidak digunakan lagi dan bank tersebut menjadi bagian dari Bank Senturi yang kemudian mengalami beberapa perubahan, akhirnya menjadi Bank Jetras Indonesia. Berikut ini adalah kronologi yang terjadi pada PT Bank Piko Tbk. Yang pertama, pada tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 1996, PT Bank Piko Tbk melakukan penawaran umum perdana atas sejumlah 28 juta saham dengan harga perdana sebesar Rp800 per saham. Setelah penawaran dilakukan, seluruh saham Bank Piko sejumlah 128 juta saham dicatatkan di PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya pada tanggal 8 Januari 1997. Yang kedua, walaupun seluruh saham Bank Piko dicatatkan di bursa, namun sejumlah 100 juta saham Bank Piko tersebut dimiliki oleh pemegang saham pendiri, tidak dapat diperdagangkan dalam waktu kurun 8 bulan dari sejak 10 Desember 1996 sampai dengan 10 Agustus 1997. Atas dasar itu, saham Bank Piko yang dapat diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta adalah sejumlah 28 juta saham, di mana sejumlah 11 juta saham Bank Piko yang dapat diperdagangkan tersebut dimiliki oleh pemodal institusi dan sebagian karyawan dengan asumsi karyawan tidak menjual saham-saham yang dimilikinya. Maka berarti saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta adalah sekitar 17 juta saham dalam kurun waktu Januari sampai dengan Februari 1997. Volume perdagangan harian saham tersebut rata-rata adalah 100.000 saham dan harganya bervariasi antara Rp875 sampai dengan Rp1.425. Kemudian pada pertengahan Maret 1997,
Saudara Beni Cokrosaputra melakukan transaksi dalam saham, sehingga jumlah kepemilikan oleh yang bersangkutan mencapai 4.500.000 saham. Transaksi tersebut dilakukan melalui PT Multiprakarsa Investama Securities dengan menggunakan nama 13 pihak lain. Kemudian pada 7 April 1997, perdagangan saham PT Bank Piko menjadi sangat aktif dan harga saham tersebut meningkat sebesar 20%. Atas dasar itu, Bursa Efek Jakarta meminta konfirmasi kepada PT Bank Piko mengenai ada atau tidaknya hal material mengenai PT Bank Piko yang perlu diungkapkan kepada publik. Pada 8 April 1997, PT Bank Piko memberikan informasi kepada Bursa Efek Jakarta sebelum sesi pertama perdagangan bahwa tidak terdapat adanya hal material yang perlu diungkapkan kepada publik. Informasi tersebut kemudian diumumkan di Bursa Efek Jakarta pada hari yang sama. Walaupun telah diinformasikan mengenai hal tersebut, namun harga saham Bank Piko mengalami peningkatan yang tajam pada sesi pertama dan kemudian langsung terus pada sesi kedua sampai dihentikannya perdagangan saham Bank Piko oleh Bursa Efek Jakarta. Lalu pada tanggal 8 April 1997 terjadi transaksi pembelian saham PT Bank Piko yang melibatkan beberapa pihak, yaitu PT Putra Saridaya Persada Securities, PT Multiprakarsa Investama Securities, dan PT Dana Sakti Securities. Pembelian tersebut dilakukan untuk kepentingan nasabah masing-masing, termasuk untuk kepentingan Beni Cokrosaputra dan Beni Chandra. Namun, terdapat masalah dalam penyelesaian transaksi terkait dengan saham PT Bank Piko pada tanggal tersebut, yang mengarah pada ketidakjelasan jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan setelah dikurangi penjualan saham oleh pihak-pihak terkait. Kemudian, karena Bank Piko memberikan informasi bahwa tidak ada hal-hal material, spekulan memperkirakan harga saham PT Bank Piko turun. Oleh karena itu, para spekulan melakukan transaksi jual saham PT Bank Piko, meskipun tidak memiliki saham tersebut. Walaupun peraturan FT-3 melarangnya, hal ini terjadi secara luas di pasar. Akibatnya, 52 dari 127 perusahaan efek gagal menyerahkan saham Bank Piko, dan pada akhirnya perdagangan saham tersebut dihentikan sementara. Berkaitan dengan kronologi tersebut, lalu langkah apakah yang akan dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal? Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bapepam. Yang pertama, PT PSP Securities dan PT Multiprakarsa Investama Securities dikenakan denda masing-masing 150 juta setelah terbukti melakukan transaksi saham PT Bank Piko untuk kepentingan nasabah yang menimbulkan gambaran semu dalam perdagangan saham. Denda tersebut harus dibayar dalam waktu 14 hari. Penetapan tersebut didasarkan atas bukti yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan atau terlibat secara aktif
baik secara langsung maupun tidak dalam transaksi jual beli saham dalam jumlah yang cukup besar. Yang kedua, Beni Cokrosaputra dan Penny Chandra harus menyerahkan keuntungan transaksi dari saham Bank Piko masing-masing 1 miliar dan 500 juta ke kas negara dalam waktu 14 hari. Penny Chandra juga diminta mundur sebagai direktur dari PT Multiprakarsa Investama Securities. Langkah selanjutnya, ada 54 perusahaan efek melanggar ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pengendalian intern. Mereka diberikan peringatan dan diwajibkan untuk memperbaiki sistem pengendalian intern dan penyelenggaraan pembukuan dan diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam. Selanjutnya, hasil tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal selambat-lambatnya 90 hari. Dan yang terakhir, Bursa Efek Jakarta dikenakan peringatan terkait pengawasan pasar dan anggota bursa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal kepada Direksi Bursa Efek Jakarta dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan dalam kaitannya dengan pengawasan pasar dan anggota bursa. Berkaitan dengan kejadian tersebut, berikut analisis mengenai kondisi yang terjadi di PT Bank Piko Tbk dan pandangan sebagai seorang analis keuangan. Yang pertama, ketidakpatuhan terhadap regulasi. Transaksi short selling yang dilakukan tanpa kepemilikan saham dan pemecahan order oleh PT PSP Securities menunjukkan pelanggaran serius terhadap peraturan pasar modal. Dari sudut pandang akuntansi, hal ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam laporan keuangan. Yang kedua, penyimpangan dalam pencatatan keuangan melibatkan spekulasi berisiko tinggi. Transaksi semacam ini menimbulkan potensi penyimpangan dalam pencatatan transaksi keuangan. Tidak adanya kepemilikan saham saat transaksi jual dilakukan, itu bisa menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan situasi ekonomi yang sebenarnya. Selanjutnya, manipulasi dan risiko reputasi. Manipulasi seperti ini dapat menyebabkan distorsi harga saham, menurunkan kepercayaan investor, dan berisiko merusak reputasi perusahaan dan pasar modal secara keseluruhan. Dari perspektif akuntansi, manipulasi tersebut mengindikasikan penyalahgunaan informasi keuangan untuk keuntungan jangka pendek. Selanjutnya, sanksi dan tindakan pengawasan. Penerapan sanksi terhadap pihak yang terlibat seperti Beni Cokrosaputra dan Penny Chandra merupakan langkah yang tepat untuk menegakkan disiplin pasar. Namun, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari otoritas terkait untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik ke depan. Berdasarkan kejadian yang terjadi,
ada bukti yang mendukung bahwa manipulasi harga saham pada PT Bank Piko Tbk pada tahun 1997 dilakukan secara terstruktur. Transaksi short selling ilegal di mana spekulan menjual saham yang tidak mereka miliki, menunjukkan adanya upaya manipulasi harga saham dengan harapan harga saham yang turun. Perusahaan efek seperti PT PSP Sekuritas juga terlibat dalam pemecahan order beli dan jual saham melalui perusahaan lain, yang memperlihatkan adanya upaya terorganisir untuk memanipulasi pasar. Selain itu, kegagalan sejumlah perusahaan efek dalam menyerahkan saham sesuai kewajiban menunjukkan adanya praktik yang tidak sesuai dengan regulasi dan berpotensi melibatkan banyak pihak dalam manipulasi harga saham tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa memang ada manipulasi harga saham yang terjadi pada PT Bank Piko Tbk yang dilakukan secara terstruktur oleh beberapa pihak dalam pasar modal.